Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Oke, jadi ini merupakan pertemuan pertama kita ya. Jadi sebelum kita lanjut untuk membahasnya pertemuan kita pada pertemuan kali ini, saya mengucapkan terima kasih dulu nih ke teman-teman yang sudah mempercayai saya lah untuk membantu teman-teman untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang teman-teman hadapi. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusinya, mungkin alangkah baiknya kita untuk kenalan satu sama lain dulu ya, untuk mengurangi rasa canggung dan teman-teman bisa saling kenal gitu. Saya kenal teman-teman, teman-teman kenal saya, dan kalian juga saling kenal antara satu sama lain. Baiklah, mungkin saya dulu ya perkenalan ya. Perkenalkan, saya Anugrah. Di sini saya selaku pekerja sosial yang akan mencoba membantu teman-teman untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang teman-teman hadapi. Mungkin bisa dilanjutin sama teman-temannya. Ada yang bersedia untuk perkenalan terlebih dahulu? Kalau nggak ada mungkin saya tunjuk aja ya. Mungkin dari masnya boleh? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama aku Satria, umur 25 tahun. Pekerjaan tuh belum ada. Soalnya saya nganggur, baru 2 tahun baru lulus. Oke. Terima kasih. Mbaknya? Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Wita, berusia 35 tahun. Saat ini saya sedang bekerja di perkantoran gitu. Oke. Salam kenal Mbak Wita. Halo. Mungkin lanjut Baiklah. sama masnya? Perkenalkan teman-teman, nama saya Abu, umur saya 20 tahun, saya seorang mahasiswa. Oke. Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Mariam, umur 19 tahun, saya seorang mahasiswi. Oke. Jadi kita udah melakukan perkenalan ya. Dan harapannya teman-teman bisa akrab ya, karena kita bakal melakukan beberapa pertemuan lagi. Tapi sebelum kita lanjut lagi, saya pengen nanya dulu nih, tujuan dari teman-teman sendiri untuk melakukan konseling atau diskusi ini tuh untuk apa? Mungkin ada yang mau ngomong? Mungkin ditunjuk aja. Ditunjuk aja. Ya. Oke, mungkin dari sini kali ya. Tadi kan sudah dari sana. Tujuan saya ingin tujuan saya ingin konseling ke kakak itu ingin mengurangi kecanduan saya terhadap obat-obatan. Oke, dari masnya? Kalau saya ingin mengurangi kecanduan rokok, saya soalnya perokok aktif soalnya. Oh, perokok aktif ya. Oke, dari mbaknya mungkin? Sama seperti Mbak, saya tadi Mariam. Soalnya saya pengguna obat-obatan dan berdampak ke keluarga juga. Oke. Kalau masnya sendiri? Sama juga sama yang lain, tapi saya kecanduan ini narkoba, itu jenis ganja. Oh, oke. Jadi kurang lebih di sini tujuan teman-teman itu sama ya. Kita anggap sama aja karena kan untuk mengurangi kecanduan yang teman-teman alami. Saya tekankan lagi di sini saya bukan memberikan solusi, tapi kita sama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang teman-teman hadapi. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi diskusinya, saya di sini ingin meminta teman-teman kita buat kesepakatan dulu nih di sini. Harapan saya di ini teman-teman bisa lakuin. Jadi nanti ketika saya memulai untuk berdiskusi sama teman-teman itu harus menjawab semuanya gitu. Jangan ada yang teman-teman tutupin. Tenang aja, kita nggak akan menyebarkan apapun informasi tentang teman-teman. Di sini tujuan kita sama, kita pengen sama-sama mencari solusi untuk ini teman-teman, untuk permasalahan yang teman-teman hadapi. Sepakat sama kesepakatannya? Sepakat. Oke, jadi mungkin langsung aja ya. Saya di sini akan meminta teman-teman dulu untuk menuliskan riwayat hidup teman-teman. Saya akan kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk teman-teman menuliskannya. Dan teman-teman tuliskan semua yang tentang diri teman-teman ceritakan. Kalau itu permasalahan teman-teman, latar belakang teman-teman, semuanya ditulis ya. Ya. Oke, mungkin saya langsung bagikan aja. Ini untuk masnya. Kasih. Oke, ini ke mbaknya. Ini mbaknya, terus ini terakhir untuk masnya. Siap. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung mulai nulis ya. Oke, jadi gimana teman-teman, udah selesai nulisnya? Udah. Oke, mungkin saya boleh minta kertasnya lagi? Mungkin mbaknya. Oke, mungkin saya lihat sekilas dulu ya. Oke, jadi ini tadi teman-teman udah nulis. Mungkin di sini saya pengen
walaupun teman-teman udah nulis, saya di sini pengen pengen menanyakan langsung lah sama teman-teman, biar teman-teman bisa saling percaya juga kan, saling mengenal juga. Mungkin ada yang ingin bercerita dulu terhadap permasalahan teman-teman hadapi, atau ada yang bersedia mengajukan diri? Mau ditunjuk aja? Oke, mungkin dari Mbak Wita dulu, mungkin boleh? Jadi awalnya kan saya bekerja di kantor. Saya sudah menikah dan mempunyai 1 anak. Nah, karena pekerjaan itu saya stres dan lumayan depresi, sehingga saya mengininya ke obat-obatan. Nah, terus itu juga berdampak ke pekerjaan. Saya jadi malas buat bekerja, dan saya juga pas pulang bekerja itu sering berantem sama suami. Terus belum lagi anak yang lumayan rewel gitu. Tuh. Kalau boleh tahu, ini udah berlangsung berapa lama gitu Mbak menggunakan obat-obatan itu? Sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan ya. Oke. Sebelum Mbak kecanduan sama obat-obatan itu, mungkin apa sih yang membuat Mbak stres gitu? Apa tuntutan pekerjaan atau apa yang jadi pemantik utama Mbak untuk menggunakan narkoba? Mungkin tekanan dari atasan gitu. Tekanan dari atasan. Oke. Dan itu sudah berlangsung selama 3 bulan ya. Oke. Sebelum sebelum kecanduan obat-obatan itu, Mbaknya itu sering beraktivitas seperti apa? Kayak untuk mengurangi stres lah terhadap pekerjaan. Biasanya itu pas pulang kerja itu kan agak sore. Nah, terus bersih-bersih, terus biasanya tuh agak malaman tuh berenang, tapi nggak rutin gitu. Oke. Paling seminggu sekali. Tapi itu cukup efektif lah sebelumnya dilakukan untuk menghilangkan stres. Ya lumayan. Berarti mungkin di 3 bulan terakhir ini ternyata yang didapat itu lebih besar gitu. Oke, lebih berat. Oke, itu tadi dari Mbak Wita. Mungkin ada lagi yang pengen? Mungkin Mbaknya boleh? Boleh. Jadi untuk Mbaknya gimana nih? Apa yang jadi penyebab Mbak kecanduan obat-obatan tadi? Kalau saya itu kan berasal dari keluarga yang broken home. Oke. Jadi setiap hari tuh dengar orang tua sering berantem, terus tuh sering cekcok kayak itu. Terus tuh ada perselingkuhan antara orang tua. Terus tuh dan saya nggak apa-apa. Ya Mbak, cerita aja. Di sini teman-temannya mendengari, nggak apa-apa. sehingga saya ingin mencari ketenangan di luar sana, dan saya sering main ke rumah teman-teman saya, dan disitulah saya mendapatkan obat-obatan dari mereka untuk mencegah saya menjadi stres. Oh, jadi pengaruh lingkungan ya? Pengaruh lingkungan. pergaulan bebas. Oke. Kurang lebih itu sudah berlangsung berapa lama Mbak mulai kecanduan obat-obatan ini? Hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan. Oke. 5 bulan. Selain faktor dari keluarga dan faktor lingkungan juga, atau ada juga yang lain yang membuat Mbak kecanduan, mungkin dari faktor kuliah atau apa? Sejauh ini enggak, cuma dari keluarga. Jadi keluarga sama faktor lingkungan. Oke. Dan sebelumnya saya mau nanya nih, sebelum Mbak ke akhirnya tercandu terhadap obat-obatan ini, kan Mbak udah ngalamin itu untuk kekerasan dalam rumah tangga segala macam dalam keluarga, itu sudah berapa lama? Hampir 1 tahun lebih. Hampir 1 tahun. Berarti sebelum kecanduan ini Mbak ngapain biasanya untuk mengurangi stres di rumah? Kalau itu sering masak sama teman-teman, ngajak teman-teman ke rumah. Oh, sering main orang tua. Oke, kalau teman-teman main ke rumah. Iya. Oh, oke. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya. Mungkin untuk Masnya boleh? Boleh. Bentar ya. Oke, untuk Mas Abu tadi ya. Iya. Mungkin Mas Abu bisa ceritain
kenapa akhirnya jadi perokok aktif dan kenapa pengen berhenti gitu? Kalau faktornya itu karena teman. Soalnya teman ini apa menyuruh untuk mencoba. Kalau untuk untuk berhenti itu karena mudah capek kalau olahraga atau kegiatan gitu. Oh, oke. Jadi Mas ini ke pengaruh lingkungan juga ya sama Iya. kayak mbaknya tadi ya. Mungkin sebelum Mas kecanduan merokok ini tadi, sebelum jadi perokok aktif ini tadi, kegiatan yang biasanya Mas lakuin untuk nggak merokok itu ngapain gitu? Kalau sebelumnya itu saya sering olahraga kayak jogging atau renang atau main futsal gitu. Oh. Setelah jadi perokok aktif apa masih rutin lakukan itu atau enggak sama sekali? Ada tapi jarang, kayak main futsal, kalau renang terus jogging itu mudah capek. Oh, berarti udah jarang Ya, dilakuin. udah jarang karena capek itu. Ya, mungkin selain pengaruh lingkungan teman-teman ada penyebab lain nggak yang akhirnya bikin jadi perokok aktif kayak mbaknya tadi? Mungkin kan ada pengaruh keluarga juga. Kalau masnya mungkin pengaruh mata kuliah atau di perkuliahan? Kalau itu sih nggak ada, cuman Nggak ada. karena teman aja. Cuma karena teman Ya, aja. karena Oke. coba-coba aja Mas. Nah, coba-coba aja akhirnya jadi Iya, perokok jadi aktif. kecanduan. Oke. Jadi dari masnya udah. Ini terakhir dari Mas Satria, boleh? Boleh. Jadi kenapa nih Mas akhirnya menggunakan apa tadi? Ganja. Ganja. Kecanduan ganja tadi itu kenapa gitu? Penyebabnya apa? Oke. Itu yang pertama itu ada di faktor lingkungan rumah. Lingkungan rumah. Nah, karena di lingkungan rumah itu banyak sih yang remaja-remaja kumpul itu menggunakan jenis gitu. Oke. Tapi itu saya itu belum tahu, tapi belum kecanduan. Saya itu mulai kecanduan itu mulai naik kelas 3 SMK. Naik kelas 3 SMK. Nah, itu awalnya itu diajak teman Oh, dia untuk teman. main ke kosannya begitu. Hmm. Terus untuk nyoba-nyoba katanya. Hmm. Awal dari kecanduan narkoba di Tanjai. Oh, akhirnya berarti sama kayak yang Mbak sama Mas ini tadi ya, pengaruh lingkungan juga. Itu berarti sudah berlangsung berapa lama itu Mas? Dari kelas Kelas 3. dari kelas 3 SMK berarti cukup lama ya. Lama 4 tahun. Dan itu sampai sekarang masih rutin dilakuin. Ya, masih rutin. Dan Masnya sendiri pengen berhenti itu kenapa? Ada faktor dari orang tua kah atau gimana? Yang pertama tuh faktor orang tua. Orang tua udah tahu. Ya, baru tahu dia. Oh, baru tahu. Karena udah Terus tahu baru konsultasi. terus reaksi orang tua seperti apa? Marah, Oh, marah. marah kecewa orang tua. Makanya pengen Ya, coba untuk pengen berhenti. berhenti di Oke, sini. oke. Jadi kan itu tadi teman-teman udah inilah ya, udah menceritakan permasalahan teman-teman hadapi satu persatu. Di sini kebanyakan itu mungkin karena faktor lingkungan, kecuali Mbak Wita tadi ya karena tuntutan pekerjaan juga dan kondisi di rumah, kadang pulang kerja udah capek, dapat anak rewel juga. Jadi di sini mungkin ya dari yang teman-teman bilang tadi kan teman-teman sempat sebelum teman-teman kecanduan ini tadi teman-teman tuh udah melakukan aktivitas-aktivitas yang membantu teman-teman untuk menghilangkan stres teman-teman. Mungkin di sini saya pengen tekanin lah mungkin ke Mbak Witanya dulu. Untuk Mbak Wita mungkin bisa lebih lebih banyak istirahat lagi kalau untuk setelah pulang kerja, dan coba aktifin lagi lah, rutinkan lagi aktivitas-aktivitas tadi kayak renang itu tadi itu untuk coba mengurangi stresnya, sehingga dan itu tolong dilakuin untuk selama 2 minggu ke depan. Jadi Mbak bikin jadwalnya untuk apakah dengan kegiatan yang Mbak lakukan itu membantu progresnya itu seberapa untuk membantu mengurangi stres terhadap pekerjaan tadi. Begitu juga untuk Masnya tadi kan, mungkin bisa dikurangi lah untuk melakukan pertemanan di lingkungan yang Mas anggap itu tadi sebagai faktor pembuat Mas untuk candu, dan juga lakukan lagi aktivitas olahraganya itu. Memang awal-awal itu capek kan karena paru-paru ya, tapi coba dirutinkan lagi dan bukan menjauhi teman-temannya, cuman dikurangi lah, dan juga diusahakan kalau bisa jangan beli rokoknya untuk biar enggak akhirnya untuk mengurangi lah ya. Oke, dan juga untuk Mbak Mariam tadi mungkin
kalau untuk Mama Mariam ini bisa coba juga aktivitas kayak mbaknya tadi sama masnya tadi, juga untuk banyak-banyak olahraga. Dan juga yang rutin mbak lakuin untuk ngilangin stres sebelumnya itu main sama teman-teman, itu nggak apa-apa diperbanyak. Kalau emang akhirnya di rumah mbak nggak dapat ketenangan, mbak nggak apa-apa gitu untuk main keluar, tapi jangan sampai lagi untuk mencoba ke mencoba menggunakan obat-obatan lagi. Lebih perbanyak aja gimana menghibur dirinya, kayak melakukan aktivitas yang mbak senang. Masih juga kayak gitu tadi kan, apa aja aktivitas mas lakuin sebelum kecanduan? Saya sih suka ngumpul sama ke teman. Heeh. Dan itu juga kalau sore-sore itu suka main poli kalau di desa. Suka main poli. Tadi kan mas bilang itu kan faktor teman-teman juga ya, Ya. untuk kecanduan itu. Mungkin kurang lebih sama kayak masnya, dikurangilah untuk sama teman-teman yang mempengaruhi mas itu. Mungkin bisa main polinya itu bisa lebih dirutinkan lagi untuk mengurangi kecanduan itu. Dan juga coba diganti deh, kalau akhirnya mas misalnya lagi pengen banget make itu, coba diganti kayak perbanyak memil atau apa gitu. Jangan sampai nggunain itu lagi. Cari aktivitas yang menyibukkan diri teman-teman semuanya di sini. Jadi saya harap teman-teman di situ nanti lakukan kegiatan yang untuk menyibukkan diri teman-teman, itu dilakukan selama 2 minggu ke depan. Jadi nanti dibuat jadwalnya dari hari Senin misalnya. Teman-teman udah ngelakuin itu, dan itu perharinya itu teman-teman sampaikan seberapa pengaruhnya itu untuk mengurangi kecanduan teman-teman tadi. Jadi bisa dilakuin. Oke, jadi mungkin itu aja untuk sesi kita hari ini. Jangan lupa untuk itu tadi dilakuin, dan kita bakal ketemu 2 minggu lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah mempercayai saya untuk menjadi orang yang membantu teman-teman lah untuk mencari solusi. Di sini kita mencari solusinya sama-sama. Apabila 2 minggu ke depan belum ada kemajuan, kita bakal cari solusinya lagi sama-sama. Oke? Itu saja saya tutup untuk sesi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Oke, jadi sekarang kita ketemuan lagi nih di pertemuan kedua. Jadi saya pengen nanya nih progres teman-teman di sini. Tapi sebelum saya nanyain progres nih, saya melihat di sini teman-teman agak canggung ya satu sama lain. Ini kenapa ini? Teman-teman nggak ada ngobrol gitu di luar pertemuan kita kemarin? Nggak ada. Enggak, Kenapa ini teman-teman nggak mau ngobrol, itu kenapa? Kayak malu aja sih mungkin. Malu. masih canggung. Canggung. Tukaran sosmed atau nomor WA juga nggak ada ya? Nggak ada. Enggak ada. Belum. Nggak ada. Mungkin untuk kedepannya teman-teman bisa lebih banyak ngobrol lah, sharing sama satu sama lain, biar lebih saling kenal, dan teman-teman di pertemuan selanjutnya itu ceritanya bisa lebih luasa karena kan udah saling tahu satu sama lain gitu kan. Jadi langsung aja kali ya saya mau nanyain progres teman-teman di sini. Mungkin dari Mas Satria dulu nih, gimana nih progresnya selama 2 minggu atas tugas yang saya kasih kemarin? Itu progresnya yang mengikuti saran kakak itu, saya memperbanyak lagi main poli. Dan juga untuk aktivitas baru itu saya main gitar. Saya belajar gitar gitu. Dan itu membantu Mas untuk nggak kepikiran lagi untuk pakai ganja itu tadi nggak? Iya, karena itu kan main gitarnya kan di rumah kan, Ah. sama diawasi sama orang tua juga. Tapi masih ada masih selama 2 minggu itu masih ada make nggak, kayak, atau emang udah bener-bener nahan untuk nggak make gitu? Ada sih sekali make, Dan itu orang tua tahu nggak tahu. atau diam-diam berarti Ya, ya? saya dia yang banyak keluar. Oke, berarti cukup efektif lah ya, ditambah dengan aktivitas baru yang Mas bilang tadi. Iya. Oke, mungkin selanjutnya Mbak boleh? Boleh. Oke. Untuk itu Mas lumayan berpengaruh. Yang biasanya saya pakai itu seminggu bisa 3 sampai 4 obat, dan sekarang paling satu obat dalam seminggu gitu. Berarti belum bisa lepas sepenuhnya ya. Hmm. Selain berenang kemarin, Mbak ada aktivitas lain nggak yang Mbak coba lakuin untuk bener-bener nahan diri Mbak untuk nggak make itu kan? Ini kan tadi saya lihat Mbak bilang sudah mengurangi lah cukup banyak loh, dari 4 ke 1 itu. Mungkin ada faktor lain atau aktivitas lain yang Mbak lakuin? Ada seperti kayak buat kue gitu, Buat kue. kue bolu Itu untuk emang dikonsumsi atau untuk jualan juga? untuk dikonsumsi kan Oh. sama suami sama anak. Alhamdulillah berarti. Mungkin lanjut Mas ya.
Kalau untuk saya, untuk progresnya sih ada perubahan. Yang biasanya kalau dulu seminggu itu biasanya 7 bungkus rokok. Kayak satu hari satu bungkus. Nah, Oh, oke. kalau sekarang sih ini apa, seminggu itu satu bungkus. Oh, berarti udah banyak lah ya Iya. menguranginya. Iya. Tapi masih belum bisa untuk lepas 100% itu belum. Belum, soalnya dulu pernah kayak lepas dan apa, Nggak mencoba ya gitu. nggak mencoba, kayak 1 minggu gitu kan berhenti. Tiba-tiba badan saya itu kayak lemas, kayak sakit gitu. Nah, mungkin kaget. Hmm, apa sih, kan kita masih mencoba lah ya. Iya. Selain aktivitas yang olahraga kemarin yang saya suruh, Mas ada aktivitas lain nggak untuk mencegah gitu? Karena kan lumayan banget tuh, dari sehari satu bungkus Mas bisa bisa kurangin jadi Iya. sebungkus itu sehari gitu. Ada nggak aktivitas yang Mas coba lakuin yang lain gitu? Kalau untuk kegiatan sih ada, kayak melihara hewan kalau sekarang. Hewan apa itu kalau boleh tahu? Kala ya, Nggak apa-apa ya Mas, cerita aja. melihara burung. Merah Iya, burung. iya. Karena burung itu kalau saya pulang dari kampus itu, burung itu kayak bunyi gitu. Nah, jadi buat saya, pikiran saya itu kayak tenang, nggak Nggak bikin kepikiran saya lah. untuk merokok lagi. Oh, oke. Mungkin Mbaknya? Kalau progres dari saya udah mulai mengikuti dari saran dari masnya. Dan kemarin kan seminggu itu bisa 3 kali atau 4 kali mengonsumsi obat-obatan. Kalau sekarang itu udah seminggu 1 kali lah. Oh, berarti Udah ada progres. ya, berarti kurang lebih teman-teman di sini masih sama lah ya, Iya. masih belum bisa lepas 100%, tapi nggak apa-apa. Itu udah ada progres lah dari teman-temannya, udah ada kemajuan gitu. Eh, Pertanyaan yang sama juga, ada aktivitas lain nggak yang Mbak lakuin kayak teman-teman yang lain gitu? Sejauh ini ada sih. Apa Saya udah mulai membuat tas rajut seperti itu. Itu biasanya dilakuin kapan gitu? Kalau sore atau malam 1 jam atau 2 jam sehari. Oh, dan itu cukup membantu lah ya Iya. untuk itu, untuk mengurangi kecanduannya itu tadi. Oke, jadi tadi kan alhamdulillahnya teman-teman di sini udah ada progres lah ya, udah ada kemajuan walaupun belum bisa lepas 100%, tapi kan balik ke tujuan kita tadi kan ingin mengurangi, dan kalau teman-teman bisa lepas 100% itu sangat alhamdulillah sekali gitu. Jadi mungkin untuk di pertemuan kali ini mungkin itu aja ya. Untuk selanjutnya kita bakal ketemu lagi 2 minggu lagi, dan saya pengen teman-teman perbanyak lagi aktivitasnya, terutama yang aktivitas yang teman-teman temuin tadi, kayak Masnya main gitar, Mbaknya buat kue, miara hewan tadi, terus merajut, itu coba dilakukan lebih apa ya, intensitasnya itu lebih banyak lagi gitu. Kalau misalnya merajut itu kayak cuman sejam 2 jam, coba diperbanyak lagi, dan kalau bisa juga cari aktivitas yang membantu gitu. Dan saya minta tolong nih teman-teman untuk 2 minggu ke depan jangan make deh, coba jangan untuk dilakuin gitu, kayak merokoknya atau menggunakan obat-obatannya, karena kan kita pengen lihat juga nih efek yang terjadi gitu, apakah itu benar-benar teman-teman tuh bisa lepas secara 100% atau memang harus kita cari solusinya lagi. Itu nanti kita bakal omongin lah di pertemuan selanjutnya. Dan juga sebelum sesi ini berakhir, kalau teman-teman nemuin kendala selama 2 minggu selanjutnya, itu teman-teman bisa hubungin saya langsung, dan juga bisa hubungin teman-teman yang lain juga. Oke, jadi kayak kalian tuh sharing lah perkembangan kalian tuh satu sama lain, jadi kan bisa saling kenal juga, dan di pertemuan selanjutnya itu kita bisa lebih leluasa lah, bisa lebih enjoy lagi, dan mana tahu gitu ada nih teman-teman kalian yang nemuin solusi gitu untuk buat kalian tuh bener-bener lepas lah dari kecanduan kalian itu. Mungkin sebelum ditutup ada kesan dan pesan untuk pertemuan hari ini terhadap satu sama lain atau terhadap pertemuan kita, itu juga boleh sebebasnya teman-teman. Ada Sedikit. apa itu kalau boleh tahu itu? Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah saya temui, yang sudah membersamai, dan juga terima kasih juga untuk teksosnya keadaannya. Mbaknya? Sama, dan juga semangat buat teman-teman buat berhentiin kecanduan tersebut. Itu aja. Oke, Mbaknya?
Kalau untuk saya sih terima kasih untuk Masnya telah memberikan saran kepada saya untuk sedikit mengurangi kecanduan tersebut. Dan untuk teman-teman semuanya tetap semangat dan semoga bisa terlepas dari kecanduan ini. Oke. Mas ya? Kalau saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Masnya karena telah mengurangi kecanduan saya secara tidak banyak. Terus untuk teman-teman tetap semangat dan semoga kedepannya tidak mengulangi kecanduan yang dilakukan sebelumnya. Oke, jadi tadi kan kita udah kasih kesan dan pesan juga. Harapan saya terlepas dari pertemuan ini menuju pertemuan selanjutnya, teman-teman itu bisa lebih dekat lah satu sama lain, bisa saling ngobrol, atau mungkin teman-teman pengen berdiskusi tanpa saya juga boleh gitu kan, saling sharing lah satu sama lain, itu nggak apa-apa. Itu juga merupakan progres yang bagus dari teman-teman gitu kan. Teman-teman mencoba mencari solusinya tanpa saya itu juga nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Mungkin harapan saya teman-teman bisa lebih akrab lagi ke depannya, dan juga jangan sungkan untuk menghubungi saya jika teman-teman terdapat kendala selama 2 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga pesan saya, coba untuk selama 2 minggu itu teman-teman tahan untuk tidak pakai gitu. Karena kan kita mau lihat apakah ada efek sampingnya atau enggak dari teman-teman nggak pakai itu, atau benar-benar ternyata sulit dan kita harus mencari solusi yang lain gitu. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Kita sampai jumpa di 2 minggu selanjutnya. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Semoga usaha yang kita lagi coba ini bisa memberikan dampak positif lah untuk teman-teman ke depannya. Amin. Oke, saya tutup untuk diskusi kita kali ini. Kita sampai jumpa di 2 minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.